Presiden Jokowi itu Firaun dari Cina yang berpaham komunis. Yah, mungkin begitulah kira-kira sosok Jokowi kalau kita mengamini tudingan-tudingan dari para pembencinya, seperti sosok tersohor M.H. Ainun Nadjib alias Cak Nun, atau kini lebih dikenal sebagai Mbah Nun karena usianya memang sudah nggak muda lagi. Selain itu, selain Firaun dari Cina berpaham komunis, Jokowi bukan lulusan UGM. Ijazahnya palsu. Dan yang lebih penting lagi, Jokowi itu plonga-plongo, kelemar-kelemar, bebek lumpuh, dan berbagai ejekan lain yang sering disematkan padanya oleh kaum oposisi, para kadrun, dan para pengiri serta para pembenci. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Apa mau dikata? Tentunya kita nggak bisa mengubah dan memaksakan keyakinan orang. Kalau Cak Nun tetap meyakini Jokowi sebagai Firaun, Luhut sebagai Haman, dan Antoni Salim sebagai Korun, biarlah itu urusan dari Cak Nun sendiri. Yang pasti, Presiden Jokowi sudah pasti nggak ambil pusing soal ucapan Cak Nun yang menyakitkan hati itu. Pak Jokowi pernah dituding anak PKI, dituding beretnis Tionghoa, dan banyak lagi tuduhan-tuduhan fitnah padanya. Jokowi gak pernah ambil pusing, gak menunjukkan kemarahan sama sekali. Bahkan, dalam kasus Rhoma Irama misalnya, waktu itu Bang Haji telah memfitnah ibu dari Pak Jokowi. Bang Rhoma malah dirangkul oleh Jokowi. Dia diundang tampil merayakan malam tahun baru oleh Pemprov DKI. Dan di acara tersebut, Jokowi ikut bernyanyi bersama Bang Haji. Memang, walaupun kita berhak marah, hinaan dan cacian pada dasarnya adalah cobaan juga dari Tuhan. Presiden Jokowi itu Firaun dari Cina yang berpaham komunis. Ya, mungkin begitulah kira-kira sosok Jokowi kalau kita mengamini tudingan-tudingan dari para pembencinya, seperti sosok tersohor M.H. Ainun Nadjib. Video klarifikasi yang kemudian dibuatnya, M.H. Ainun Nadjib ini mengaku kesambet waktu menuding Jokowi sebagai Firaun, Luhut Panjaitan sebagai Haman, dan Antoni Salim sebagai Korun. Cak Nun meminta maaf, tapi dia nggak meminta maaf secara langsung kepada Jokowi, Luhut, dan Antoni Salim. Bahkan, dalam klarifikasinya tersebut, Cak Nun mengatakan ada yang nggak patut dikatakan, walaupun itu benar. Kesimpulannya, dari klarifikasinya tersebut, tampaknya Cak Nun hanya menyesal telah mengeluarkan kata-kata yang menuding Jokowi sebagai Firaun tadi. Dan ini ada rekaman videonya yang menjadi viral. Dia menyesal bahwa dia kemudian dikecam, diadili, dan digoblok-gobloki, termasuk oleh keluarganya sendiri. Tapi Cak Nun gak menarik ucapannya. Dan sepertinya di dalam lubuk hatinya, dia tetap meyakini Jokowi sebagai Firaun, Luhut sebagai Haman, dan Antoni Salim sebagai Korun. Ketika dunia panik diserang virus COVID-19, Indonesia termasuk negara yang tidak terlalu terdampak. Tidak sampai melakukan lockdown, ekonomi tetap berjalan, dan jumlah korban tidak sebanyak negara-negara lain. Ketika sekarang ini krisis ekonomi melanda dunia, ditambah lagi dengan krisis energi, perekonomian Indonesia malah tetap tumbuh seperti biasanya. Bagaimana kita menjelaskan semua keberuntungan yang menghinggapi bangsa Indonesia? Apakah ini semua semata-mata berkat kecanggihan seorang Jokowi dalam memimpin pemerintahan? Ataukah kita bisa menduga-duga? Ataukah ini ada faktor metafisika di mana akhlak pemimpin kita, akhlak Jokowi yang mulia, ikut memberkati bangsa Indonesia? Berkat kesabaran Jokowi,
bukan cuma dia dan keluarganya saja yang ditinggikan derajatnya oleh Tuhan, tapi kita, seluruh bangsa Indonesia, kita juga ikut mendapat cipratan rahmat-Nya. Memang, soal ketinggian akhlak ini dan juga dampaknya memang sulit, nggak bisa dijelaskan dengan logika semata. Kita cuma bisa meraba-raba hubungannya saja. Alias Cak Nun, atau kini lebih dikenal sebagai Mbah Nun, karena usianya memang sudah nggak muda lagi. Selain itu, selain Fir'aun dari Cina berpaham komunis, Jokowi bukan lulusan UGM, ijazahnya palsu, dan yang lebih penting lagi, Jokowi itu pelongo-pelongo, kelemar-kelemar, bebek lumpuh, dan berbagai ejekan lain yang sering disematkan padanya. Ini cobaan untuk bersabar dan nggak ambil pusing. Dan Jokowi memberikan contoh kepada kita soal akhlak mulia itu. Berbeda 180 derajat dari presiden kita yang sebelumnya, yang sangat baperan, dan anak, istri, hingga mantunya juga sangat baperan. Jokowi sekeluarga benar-benar keluarga yang sabar dan tangguh. Mereka nggak ambil pusing terhadap segala cibiran yang mengarah pada mereka. Bahkan, seringkali cibiran-cibiran itu ditanggapi dengan selera humor yang sangat tinggi. Dan kemudian, pelajaran yang sangat berharga pun datang kepada kita, terutama generasi muda Indonesia. Sosok Jokowi jadi inspirasi dan memberikan bukti. Ketika kita bersabar menghadapi segala hinaan, pada akhirnya Tuhan yang akan membalas. Kedudukan Jokowi pun ditinggikan dan semakin ditinggikan lagi. Kerja kerasnya segera berbuah hasil yang manis. Rakyat menikmati hasil karya-karya Jokowi, dari mulai infrastruktur modern, bantuan-bantuan sosial, dan pembukaan lapangan kerja, hingga program-program pengembangan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Jokowi seperti sangat dimudahkan dalam menjalankan dan menuntaskan tugas-tugasnya. Gak perlu risau terhadap komentar nyinyir dari orang lain. Sebab belum tentu nyinyiran orang lain itu benar. Teruslah semangat, teruslah mencoba, terus berlatih, dan terus berkarya. Lalu, gimana soal MH Ainun Najib, Cak Nun, atau Mbah Nun yang sudah sangat menghina Presiden Jokowi itu? Yah, soal dia sih, kita nggak perlu membahasnya, nggak ada gunanya. Buat apa membahas orang-orang seperti Cak Nun, Amin Rais, atau sosok seperti AA Gim sekalipun? Di hadapan kita punya sosok presiden yang begitu inspiratif dan berakhlak mulia. Oleh kaum oposisi, para kadrun, dan para pengiri, serta para pembenci. Tapi seperti sering dinasihatkan para sepuh, para kiai, apabila dihadapi dengan sabar, nggak baperan, maka apabila dihadapkan dengan seperti itu, hinaan-hinaan dari manusia itu bakal dibalas oleh Tuhan. Tapi, coba kita bayangkan seandainya Jokowi baperan, sangat perasa. Bila itu yang terjadi, dia nggak bakalan bisa konsentrasi, fokus 100%, tetap jernih dan objektif dalam mengambil keputusan-keputusan penting bagi rakyat Indonesia. Waktunya bakal habis untuk beradu pernyataan dengan para pembencinya. Dan sikap baper ini ujung-ujungnya malah bakal menarik semakin banyak haters yang iseng menggoda kesabarannya. Jadi, lingkaran setan yang tak berujung. Maka, beruntunglah bangsa Indonesia punya pemimpin Jokowi dan juga keluarganya. Dia yang berasal dari rakyat biasa sehingga sudah terbiasa dengan cobaan dan hinaan. Sejak kecil, dia nggak selalu dihormati, dan malahan sebaliknya, selalu dibiasakan untuk bisa menghormati orang lain. Sikap Presiden Jokowi ini juga memberikan teladan kepada generasi muda untuk selalu percaya diri. Maka kita semua menjadi saksi, derajat Jokowi pun tinggi dan semakin ditinggikan lagi. Sementara para pembencinya bakal terus dikerdilkan dan semakin dikerdilkan lagi. Indonesia
juga memberikan teladan kepada generasi muda untuk selalu percaya diri. Maka kita semua menjadi saksi, derajat Jokowi pun tinggi dan semakin ditinggikan lagi. Sementara para pembencinya bakal terus dikerdilkan dan semakin dikerdilkan lagi. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Juga memberikan teladan kepada generasi muda untuk selalu percaya diri. Maka kita semua menjadi saksi, derajat Jokowi pun tinggi dan semakin ditinggikan lagi. Sementara para pembencinya bakal terus dikerdilkan dan semakin dikerdilkan lagi. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi